Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Anggota kelompok 7 yaitu ada Eliza Febriani, Embun Tiara Pramesti, saya sendiri Maria Manurung, dan Wisnu Anugrah Rifai. Penjelasan yang pertama yaitu tentang profil bisnis Rai Suboru. Rai Suboru diambil dari bahasa Jepang yang merupakan terjemahan dari rice bowl. Rai Suboru adalah salah satu jenis makanan ala Jepang yang berisi nasi, daging, serta sayuran yang dikemas di dalam wadah, mangkok, ataupun cup. Bidang usaha yaitu kuliner, jenis produk yaitu makanan, dan tempat usaha yaitu Kalisari, Jakarta Timur. Selanjutnya, visi dan misi dari produk kami. Yang pertama, visi, memproduksi makanan rice bowl yang sehat, enak, bergizi, dan yang pasti ramah di kantong. Kedua, misi, menyediakan kualitas produk yang terbaik dengan terus meningkatkan kreativitas dalam memproduksi makanan rice bowl, mengutamakan tanggung jawab dan terus mengembangkan bisnis dengan baik, memberikan pelayanan dan fasilitas untuk konsumen yang terbaik dan nomor satu. Selanjutnya, tim manajemen yaitu yang pertama Eliza Febriani sebagai pemilik usaha, yang kedua Wisnu Anugrah Rifai sebagai manajer keuangan, yang ketiga Maria Manurung sebagai manajer produksi, dan keempat Embun Tiara Pramesti sebagai manajer pemasaran. Selanjutnya yaitu tentang target pasar, terdiri dari segmentasi, targeting, dan positioning. Target pasar yang pertama yaitu segmentasi, yang menjadi segmen dari sokar kami yang terutama adalah anak-anak ataupun masyarakat daerah lain pada umumnya, yang senang dan suka menikmati enaknya Rai Suboru atau rice bowl yang kami telah olah menjadi makanan yang lezat. Target pasar yang kedua yaitu targeting, dan yang menjadi target market adalah anak-anak remaja yang ada di daerah perumahan pada umumnya, ataupun kami akan memasarkan di luar daerah lain atau daerah yang berpenduduk lumayan banyak. Dan yang ketiga yaitu positioning, kami ingin menempatkan image atau citra rasa nasi yang dipadukan dengan rasa bumbu yang bervariasi yang di benak konsumen sebagai makanan yang enak dan lezat. Karena bahan-bahan pilihan yang sehat dan berkualitas dengan rasanya yang lezat dengan harga yang pas. Dan konsumen yang mengkonsumsi Rai Suboru kami tidak akan menyesal. Selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk kita ini yang pertama, rasa yang khas dan tampilan nilai yang mengutamakan nilai estetika. Yang kedua, varian produk yang banyak. Yang ketiga, produk sudah familiar. Yang keempat, bahan baku mudah didapat. Dan yang terakhir, harganya relatif murah. Kemudian, weakness atau kekurangan. Kekurangan dari produk yang kita jual ini yang pertama, belum memiliki cukup pengalaman dan juga mereknya kurang dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang ataupun kesempatan. Yang pertama, banyaknya konsumen seperti mahasiswa dan juga anak remaja. Dan kami juga menyediakan layanan pesan antar. Dan yang terakhir yaitu ada threat atau ancaman. Ancaman yang pertama yaitu keacuan konsumen. Yang kedua, banyaknya jumlah pesaing. Yang ketiga, persaingan yang ketat antar sesama industri. Dan yang terakhir, adanya para pendatang baru. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Rai Suboru menjual dengan 2 macam varian seperti ayam teriyaki dan juga ayam lada hitam. Keandalan dari rice bowl kami ini terletak pada nasi kami yang telah berbumbu yang dipadukan dengan lauk pauk yang telah disesuaikan dengan modern. Selain itu, kualitas dari produk juga selalu diperhatikan dengan pemilihan bahan baku yang segar dan baik. Kemudian yaitu price atau harga. Rice bowl kami ini dijual dengan harga Rp20.000 per porsi untuk varian ayam teriyaki dan Rp15.000 per porsi untuk varian ayam lada hitam, di mana harga tersebut kurang lebih sama dengan harga pesaingnya. Namun kami tetap mempertahankan atau juga menaikkan kualitas produk kami seiring berjalannya waktu. Mengingat produk kami adalah produk yang tidak tahan lama, maka kami memutuskan produk dipasarkan langsung pada konsumen,
Maka kami melakukan pendistribusian dari rumah produksi kita langsung ke tangan konsumen. Berikut adalah tabel biaya variabel usaha kami yakni Resboru. Biaya variabel usaha kami per harinya yakni sejumlah Rp192.000. Maka modal yang kami keluarkan selama 1 bulan sekitar Rp5.760.000 dan selama 1 tahun sekitar Rp69.120.000. Berikutnya tabel rincian untuk biaya tetap usaha kami yakni sejumlah Rp1.123.500. Maka penyusutan peralatan produksi kami per harinya sekitar Rp3.120, sedangkan untuk per bulan sekitar Rp93.625. Untuk biaya tenaga kerja yang kami keluarkan selama sebulan yakni sebesar Rp3.200.000. Sedangkan untuk biaya yang kami keluarkan saat pertama kali membuka usaha kami yakni sebesar Rp10.083.000. Maka akumulasi biaya yang kami keluarkan selama sebulan yakni sebesar Rp9.053.625. Untuk perkiraan depresiasi peralatan usaha kami yakni sekitar Rp850.000 dengan perkiraan rata-rata pemakaian peralatan usaha kami yakni selama 2 tahun. Kemudian selanjutnya ada asumsi penjualan. Menunya yaitu ada rice bowl teriyaki dengan harga Rp20.000, target penjualan 25 porsi, penjualan per harian Rp500.000. Lalu yang kedua ada rice bowl lada hitam, harganya Rp15.000, target penjualan 25 porsi, penjualan per harian 375.000 porsi. Total pendapatan per hari ada 50 unit, penjualan per harinya itu ada Rp870.000. Total pendapatan per bulan Rp26.100.000 dan total penjualan per tahun Rp313.200.000. Selanjutnya ada perhitungan keuangan. Produksinya yaitu pertama, jumlah rice bowl per hari. Banyaknya ada 50 porsi dan jumlahnya 50 porsi itu per hari. Lalu yang kedua, jumlah rice bowl per bulannya. Banyaknya itu ada 50 dikali 30 hari dan berjumlah 1.500 porsi per bulan. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan modal per hari dikali 30 hari kerja bisa menghasilkan 1.500 porsi per bulan dan dengan biaya yang dikeluarkan per bulan sebesar Rp9.053.625. Lalu untuk HPP-nya yaitu harga pokok penjualan, bisa dilihat rumusnya ada biaya keluar dibagi hasil produksi. Biaya keluar yaitu tadi ada Rp9.053.625 dibagi 1.500 porsi. Maka menghasilkan Rp6.030.75. Dibulatkan menjadi Rp6.035. Lalu pendapatan 30 harinya atau per bulannya yaitu ada Rp26.100.000. Analisa laporan keuangannya dengan rumus pendapatan penjualan dikurangi pengeluaran biaya produksi. Maka sama dengan Rp26.100.000 dikurangi Rp9.053.625 sama dengan Rp17.046.375. Itu adalah laba per bulannya. Nah, maka modal yang dikeluarkan untuk memulai usaha ini ada Rp10.083.000. Lalu selanjutnya ada rumus dari payback periodnya yaitu sama dengan N plus A min B dibagi C min B dikali 1 tahun sama dengan 1 plus 40 juta min 37.715.000 rupiah dibagi 76.945.000 rupiah min 37.715.000 rupiah dikali 1 tahun sama dengan 1 ditambah 0,7 sama dengan 1,7. Maka pada perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa payback period
pada Rai Subaru ini adalah selama 1,7 tahun. Net Present Value atau NPV. Diketahui estimasi PV kas bersih Rai Subaru tahun 2021 adalah Rp38.150.000. Tahun 2022 adalah Rp40.105.000 dan tahun 2023 adalah Rp42 juta. Maka NPV-nya sama dengan kas bersih 1 dibagi 1 plus R ditambah kas bersih 2 dibagi 1 plus R pangkat 2 ditambah kas bersih 3 per 1 plus R pangkat 3 min investasi. Total PV kas bersihnya maka sama dengan Rp38.150.000 ditambah Rp40.105.000 ditambah Rp42 juta sama dengan Rp120.255.000. Kemudian NPV-nya sama dengan total PV kas bersih min investasi. NPV sama dengan dalam kurung Rp122.255.000 min Rp40 juta. NPV-nya maka sama dengan ada sebesar Rp80.255.000. Hasil NPV dari Rai Subaru ini sebesar Rp80.255.000 yang mempunyai nilai positif. Maka investasi Rice Ball layak atau dapat diterima. Lalu selanjutnya ada laporan keuangan akhir bulan. Rice Ball laporan laba rugi periode 31 Desember 2020. Penjualannya sebesar Rp26.100.000. Harga pokok produksinya Rp9.053.625. Maka laba bersihnya itu sebesar Rp17.046.375. Break even point. Modal awal dibagi laba per hari sama dengan Rp9.053.625 dibagi Rp680.214.000 menghasilkan 15,93. Pembulatannya menjadi 16 hari. Lalu modal awal dibagi rata-rata keuntungan per porsi sama dengan Rp9.053.625 dibagi Rp17.400 menghasilkan Rp520,32. Nah, pembulatannya menjadi 520. Jadi dapat disimpulkan bahwa Rai Subaru akan berada pada titik impas bila sudah mencapai 16 hari atau 520 porsi. Jadi maksudnya itu adalah dalam 16 hari ini kita bisa nih mencapai porsi dalam 520 porsi ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.